Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang di rumah Tuhan. Tempat terbaik untuk kita bersekutu, bersatu hati, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita awali ibadah. Pagi hari ini kita berdoa. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memperdulikan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sungguh kekuatan kami terbatas ya Bapa. Kehebatan kami terbatas ya Yesus. Untuk itu pagi hari ini kami bersatu hati untuk datang kepada satu pribadi yang tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa. Ibadah hari ini Tuhan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah kekuatanku.
jemaat yang sudah bangkit berdiri. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, amin, kekuatanku, Yesus, sukacitaku sejauh langit.
Terima kasih Bapa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan lawatan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami ya Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbeban berat Tuhan angkat beban berat itu sehari pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau terus bersuka cita pagi hari Tuhan, bersorak-sorai memuji nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tempat terbaik bagi kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari kami mau ajak jemaat Tuhan untuk terbang tinggi di awan-awan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu kembali. Yes. Ku menantikan berikan Tuhan dan Rabu. Hey. Hujan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu berubah-ubah, bukan lama di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan Tuhan. Mari terbang bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu berubah-ubah, bukan aman di dalam-Mu. Terbang lebih tinggi lagi. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
Kami kan aman bersama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini saya tidak tahu seberapa banyak beban persoalan yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Tapi saya mau ingatkan bahwa jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan yang hebat. Sampaikan beban hidup saudara kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika tenang, kita tenang di dalam Tuhan. Apapun, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Seruan hatiku, terima kasih ya Bapa. tak pernah kau lepasku Amin, amin. dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa, Kau mendengar haleluya. seruan hatiku. Amin, amin. Tak pernah Kau lepasku dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Bekerja selalu untuk kebaikanku. Menarik kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih ya Yesus. Wah, Bapa, Kau mendengar ini seruan hati kami ya Tuhan. seruan hatiku. Oh Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah Kau lepasku Ya Yesus, terima kasih. dari kasih-Mu. Lewat lembah Lewat lembah gelap, Kau
haleluya. Sungguh dahsyat Allah kami, sungguh hebat Tuhan kami. Itulah Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami tahu hadirat Tuhan memberi kami kekuatan, hadirat Tuhan memberi kami kemenangan, hadirat Tuhan memberi kami kelepasan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik. Mari Tuhan taburi dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam dan boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih sukacita, shalom. Boleh bilang sama kanan kirinya, kamu dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya sehat? Puji Tuhan ya. Kita tahu itu semua karena pemeliharaan Tuhan saja. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi pagi, orang-orang yang memenuhi hidupnya dengan pengaruh-pengaruh rohani pasti tidak akan pernah dikhawatirkan oleh perkara-perkara jasmani. Amin. Kalau saudara memenuhi hidup ini dengan perkara-perkara yang rohani, saudara tidak akan dibuat kewalahan dengan perkara-perkara jasmani. Sebab ketika kita memenuhi hidup ini dengan perkara-perkara ilahi, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Dan yang pasti saudara, yang pertama Tuhan kerjakan apa? Seperti pujian tadi berkata, kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Yang pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu rasa tenang, ayem, tentrem, minyo. Itu lagu ya saudara ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang satu hal saudara, satu tema firman Tuhan yang saya beri judul humble. Humble ya. Mungkin saudara tanya humble ini apa gitu ya. Ini humble yang bukan diulek ya. Buatnya bukan dengan muntu, bukan humble bawang, bukan humble terasi, tapi ini adalah kerendahan hati. Saya percaya ada berkat tersembunyi di dalam sebuah kerendahan hati. Ayo kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian C sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 5, ya luar biasa, kita bangkit berdiri ya bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 5C dan ayat yang ke-6 sudah saya jadikan satu di depan, bisa lihat di layar monitor. Baik, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk, saudara dikasihi Tuhan. Nah, ayat ini dalam terjemahan versi mudah dibaca ditulis begini. Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Boleh tolong dibantu Mas, klik. Ya, Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Berapa banyak yang rindu terima anugerah dari Tuhan? Boleh angkat tangan. Amin saudara. Saudara rindu hidupnya dipenuhi dengan anugerah dari Tuhan, dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan oleh Tuhan.
Kalau saudara rindu hidup ini, perjalanan hidup kita ini dipenuhi dengan hal-hal spesial yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Hidup kita dipenuhi dengan kejutan-kejutan anugerah dari Tuhan. Ternyata kuncinya adalah kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena saya catat di situ, sifat yang paling dibenci oleh Tuhan itu ternyata adalah kesombongan, saudara. Kesombongan itu adalah sifat yang Tuhan paling benci. Sebaliknya, salah satu sifat yang Tuhan paling suka, salah satu ya saudara, sifat yang paling Tuhan suka apa? Kerendahan hati. Sifat lainnya mungkin banyak, rajin menabung, tidak sombong, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dapat menyukakan hati Tuhan, tapi Tuhan paling benci dengan kesombongan. Kenapa? Karena ketika Lucifer, saudara ingat kembali kisah malaikat, pemimpin malaikat itu Lucifer, saudara. Namanya bagus ya, cantik, namanya Lucy gitu ya. Tapi Lucifer ini seorang pemimpin malaikat yang begitu sombong. Keinginan hatinya adalah menyamai Tuhan. Ada hati yang congkak, ada sifat ketinggian hati di dalam dirinya, dan itu mendahului kehancuran. Karena kesombongan itulah Lucifer dibuang dari hadirat Tuhan, dilemparkan di bumi menjadi malaikat kegelapan ya saudara ya. Kenapa? Dimulai dari yang namanya kesombongan. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, pasti akan diangkat dan diberkati Tuhan. Sebab itu ayat 6 berkata begini. Boleh tolong diklik Mas, ayat 6 berkata begini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan mau membawa saudara ke tempat yang tinggi, menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikan demi kebaikannya. Saya percaya begini saudara, ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan, ketika kita hidup dalam hatinya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan, Tuhan itu sudah sediakan yang paling baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tapi seringkali kita tidak mampu untuk mencapai sesuai standarnya keinginan Tuhan. Kita tidak mampu mencapai sesuai kehendaknya Tuhan. Sebab itu Tuhan ingin supaya caranya, supaya kita bisa menikmati berbagai macam kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan adalah dengan apa? Dengan merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa saudara? Taruh kekuatan kita bukan pada diri kita sendiri. Amin. Taruh kekuatan kita bukan pada jabatan kita. Taruh rasa aman kita bukan kepada kedudukan kita, bukan kepada kekayaan kita, tapi taruh rasa aman, taruh rasa tenang kita. Hidup bergantung hanya kepada tangan Tuhan yang kuat. Amin saudara. Sehingga ketika engkau diangkat oleh Tuhan, gak ada kesempatan kita untuk sombong. Sebab orang lihat dalam hidup kita bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan yang ada pada kita adalah Tuhan yang hebat. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai saudara kita meninggikan diri sehingga Tuhan tidak suka. Sehingga Tuhan tidak jadi untuk mengangkat hidup saya dan saudara. Tetapi justru ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita bukan bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita bangga karena kita punya Tuhan yang kuat. Disitulah Tuhan merasa senang, disitulah Tuhan merasa bersuka cita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan begitu mengandalkan Tuhan. Dan kita pasti akan dibawa tinggi, naik lebih tinggi lagi, melihat terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, seorang bapak gereja bernama Agustinus berkata begini saudara, jika seseorang ingin membangun rumah yang tinggi, pasti dimulai dari pondasi yang sangat dalam. Demikian juga Tuhan tidak akan membawa kita untuk menggapai hal-hal yang tinggi sebelum memulai dengan dasar kerendahan hati. Katakan amin. Nah, mungkin kita berpikir begini, Tuhan kok saya belum
terima pekerjaan yang baiknya, saya kok belum diangkat ya oleh Tuhan, kok rasanya keluargaku belum dipulihkan ya, kok rasanya ekonomiku masih pas-pasan ya, kok rasanya hidupku belum mengalami terobosan kemajuan ya, kok rasanya pelayananku belum meningkat ya, kok rasanya pelayananku begitu-begitu saja ya. Mungkin saudara, ada benih-benih kesombongan, mungkin ada benih-benih tinggi hati yang Tuhan masih proses dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan angkat pelayanan kita, Tuhan tidak akan angkat pekerjaan kita sebelum Tuhan bentuk pondasinya, yaitu kerendahan hati. Karena Tuhan tidak ingin ketika kita diangkat tinggi, kita tidak punya karakter yang siap, kita menjadi seorang yang sombong. Dan orang yang sombong, pemazmur berkata, itu dekat dengan tergelincir, dekat dengan yang namanya kejatuhan. Tapi orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, orang yang berharap penuh kepada Tuhan, semakin dia naik tinggi, semakin dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin Tuhan angkat tinggi lagi, semakin dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bawa tinggi dan terus tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kasih kemuliaan lagi buat nama Tuhan. Haleluya. Saudara, anak-anak muda, kalau engkau mau diangkat oleh Tuhan, karirmu engkau mau dipimpin, disertai oleh Tuhan, dasarilah dengan yang namanya kerendahan hati. Nah, kita akan belajar, kita akan selidiki dalam hidup kita pagi hari ini. Apakah kita sudah punya yang namanya kerendahan hati? Atau mungkin justru yang ada dalam hidup kita ini benih-benih kesombongan. Nah, hati-hati ya saudara ya. Karena ternyata di dalam diri kita ada dua potensi secara bersamaan. Potensi pertumbuhan dan potensi kehancuran. Tergantung mana yang saudara sirami. Kalau saudara menyirami benih kerendahan hati, yang saudara sedang tumbuhkan adalah pertumbuhan. Kalau saudara sirami benih-benih kesombongan, yang saudara sedang tumbuhkan adalah kehancuran. Tapi doa saya pagi ini kita belajar untuk kita menyelidiki hati, supaya kita didapati Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan dan tidak congkak, tidak sombong, tapi sungguh-sungguh tahu bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Matius 18 ayat 3 dan ayat yang keempat. Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri," ini dipakai kata yang sama seperti ayat yang tadi kita baca 1 Petrus, tapeino, atau dalam bahasa Inggris humble. Barang siapa humble seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan sudah beritahu kepada kita bagaimana caranya untuk kita menjadi seorang yang rendah hati, bagaimana caranya supaya kita hidup ini diangkat oleh Tuhan, bagaimana caranya hidup ini kita dibela oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, adalah dengan merendahkan diri, merendahkan hati kita. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melihat patternnya, polanya dari anak kecil, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, kita akan belajar beberapa hal. Seperti apa sih kok kita harus belajar dari seorang anak kecil supaya kita ini didapati Tuhan merendahkan hati dan layak untuk diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, saya lihat bahwa ketika kita belajar merendahkan hati seperti anak kecil, yang pertama kita menyadari, sadar ya, bilang sama kanan kirinya, sadar gitu. Bilang sama kanan kirinya, jangan lihat saya, bilang sadar gitu ya, sadar Pak, sadar Bu gitu ya. Menyadari bahwa semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Yang pertama simple, saudara, sadar bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Coba saudara bayangkan seorang anak kecil. Anak kecil itu hidupnya bergantung penuh sama wali, sama orang tua. Makan, dia makan pun pemberian orang tua. Dia punya pakaian pun adalah pemberian orang tua. Anak kecil punya segala sesuatu yang dia miliki adalah pemberian orang tua.
Jadi saya catat seorang anak kecil tidak dapat bangga atas dirinya sendiri, melainkan dia akan membanggakan siapa? Orang tuanya. Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kalaupun kita harus membanggakan sesuatu, janganlah membanggakan apa yang bisa kita buat, tapi banggalah akan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Katakan amin. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki, tapi banggalah karena kita ini adalah anak-anak Allah yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan mau kita merendahkan hati seperti anak kecil yang sadar bahwa ternyata hidup ini tuh kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan di sisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan sebagai Bapa begitu bangga, begitu senang ketika melihat anak-anaknya itu bergantung kepada Dia. Coba saudara kok jadi orang tua, misalnya saudara jadi orang tua ya, bayangkan saudara jadi seorang ayah. Lalu anak saudara itu setiap kali perlu sesuatu, ingin sesuatu, mintanya sama omnya. Coba saudara bayangkan. Rasanya itu tidak percaya dengan bapaknya. Minta dibelikan sepatu, minta dibelikan apa? Datangnya sama omnya. Apa rasa seorang ayah? Itu ada rasa sedih, rasa sakit di hati kan? Kenapa? Karena anak lebih percaya dengan omnya daripada kepada ayahnya sendiri. Nah Tuhan ingin saudara, dalam segala sesuatu hidupmu, bergantunglah penuh kepada Tuhan. Amin. Seperti seorang anak kecil yang sadar betul bahwa dirinya nggak ada apa-apa. Dan kalaupun dia mau bangga, dia bangga hanya kepada bapaknya. Pernah lihat anak kecil sombong saudara? Kalau sudah lihat anak kecil sombong, dia bilangnya apa? Papahku itu loh, betul ya Om ya? Papahku itu loh, wah luar biasa. Cuma pegang-pegang gini, tulis resep, dibayar 200.000, dokter ya, dokter, wah, bangga sekali ya. Lalu ada anak lagi bangga, wah papahku lebih hebat. Cuma dengar orang ngomong, dibayarnya 300.000, nggak mau kalah. Ini anak kan sombong gitu ya, nggak mau kalah. Dibayar 300.000, oh papahnya ini psikolog, ya psikiater, dengerin orang curhat ya saudara. Nggak mau kalah lagi anak yang ketiga, papahku lebih hebat lagi. Bilang ngomongnya setengah jam, butuh 3 orang untuk ngambil amplop-amplop. Pendeta saudara. Gak mau kalah, anak-anak kecil gak mau kalah, membanggakan dirinya. Tapi yang dibanggakan siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena anak kecil sadar betul bahwa dia ada, itu berkat orang tuanya. Dia dipelihara itu karena kasih orang tuanya. Nah hari ini saudara, kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti apa? Coba kita renungkan baik-baik. Kita datang kepada Tuhan, seringkali kita menyombongkan diri kita. Konteks ayat ini sebenarnya murid-murid sedang sombong-sombongan saudara. Murid-murid itu sedang berkata satu dengan yang lain gini, siapa yang paling besar di antara kita? Ayo kita tanya Tuhan. Yang satu mungkin sombong begini, Yudas sombong, aku paling besar, wong aku yang pegang kas gereja. Yudas itu kasnya, kas apa? Kasnya murid-murid dibawa oleh Yudas. Mungkin yang lain berkata, oh aku yang paling besar, aku yang selalu menjala ikan untuk Tuhan. Mungkin yang nelayan bilang gitu, biar Tuhan bisa makan dan lain sebagainya. Yang lain sombong dengan hal yang mereka buat, tapi Tuhan taruh anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan bilang begini, barang siapa yang terbesar itu adalah yang seperti anak kecil. Yang bukan merasa sudah berbuat sesuatu, yang bukan merasa sudah melayani Tuhan, yang bukan merasa sok-sokan saya sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tadi pagi saya katakan, ada banyak orang di luar sana, di sini tidak ada ya. Mentang-mentang sudah berkorban bagi gereja, banyak menyumbang untuk gereja. Sukanya nanduk. Yang ngomong bukan saya, tapi ada yang ngomong ya. Sukanya ngatur pekerjaan Tuhan. Kesombongan mulai muncul di dalam dirinya. Wong yang bangun gereja saya kok. Oh yang membuat gereja ini bisa sampai dengan saya. Ada terlalu banyak orang yang begitu angkuh, begitu sombong saudara. Padahal kalau kita mau renungkan baik-baik, kalaupun kita bisa melakukan pekerjaan pelayanan untuk Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan.
Kalau kita bisa berkorban, memberi bagi pekerjaan Tuhan, bukankah itu datangnya dari Tuhan? Jadi jangan ada sedikit pun kita datang ke gereja dengan sifat angkuh, dengan sifat sombong, tetapi datanglah kepada Tuhan bagaikan seorang anak yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kalaupun aku harus membanggakan diri, biarlah aku membanggakan hanya Tuhan saja. Saya katakan tadi pagi, jangan sampai rasa kagummu hilang kepada Tuhan, rasa kagum kita kepada Tuhan hilang. Karena apa? Karena justru berkat-berkat Tuhan. Makanya ada banyak orang menyanyi, bukan berkatmu yang membuatku sempatku terpesona itu loh, ya kan? Ada orang diganti, justru kata-kata itu banyak yang diganti, saudara. Kenapa? Karena memang seringkali justru berkat dari Tuhan itu membuat kita terlena dan kita angkuh, saudara, menjadi seorang yang tidak bisa mengagumi Tuhan. Tapi saya mau tekankan baik-baik pagi ini, mari jadilah jemaat-jemaat yang penuh dengan kekaguman kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Wah, itu yang Tuhan harapkan ketika saudara datang ke rumah Tuhan. Ulangan 9 berkata begini, janganlah engkau berkata dalam hatimu. Ya, kesombongan itu mulainya dari hati. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah. Dikatakan Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Jangan timbul di dalam hatimu pikiran begini, karena jasa-jasakulah. Karena aku ini orang yang saleh. Karena aku ini orang yang baik. Karena aku ini rajin mempersembahkan persembahan. Karena aku ini orang yang rajin melayani di gereja. Karena jasa-jasakulah aku hari ini hebat. Karena jasa-jasakulah hari ini aku menjadi sukses. Tuhan katakan, jangan pernah muncul dalam hati kita. Kenapa? Karena bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena Tuhan setia menepati janjinya. Ternyata semua yang kita miliki bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kesetiaannya untuk memelihara hidup saya dan saudara. Ada seorang yang luar biasa, saudara, saya membaca kisah ini. Orang ini bernama Samuel Morse. Jauh sebelum ada telepon, jauh sebelum ada HP, ada seorang yang bernama Samuel Morse ini menciptakan, ya, ini penemu yang namanya telegraf. Nah, telegraf ini alatnya seperti ini, saudara. Jadi mengirim pesan jarak jauh. Masih tahun 1000 berapa, sudah dulu sekali ya, penemuan yang hebat dalam abad itu ya, saudara. Nah, ketika dia pertama kali memamerkan atau menunjukkan hasil ciptaannya, hasil penemuannya, dia lakukan di hadapan orang-orang hebat, presiden, pejabat-pejabat. Dia pertama kali mengirim pesan dari sebuah istana atau sebuah kantor pemerintahan, saudara, dikirimkan ke sebuah stasiun kereta kalau tidak salah waktu itu. Dan pesan yang dia kirimkan dari sana pertama kali apa, saudara? Lihatlah apa yang telah diperbuat Tuhan. Luar biasa, Samuel Morse ini dia bukan berkata lihatlah kepandaianku, lihatlah apa yang sudah aku ciptakan, lihatlah hasil karyaku, lihatlah hasil penemuanku yang luar biasa di abad ini. Tapi yang pertama kali dikatakan oleh Samuel Morse ini, pesan yang dikirimkan melalui telegraf ini apa, saudara? Lihatlah apa yang telah diperbuat Tuhan. Kenapa? Karena Samuel Morse tahu, menyadari bahwa segala sesuatu yang dia bisa capai, semua yang bisa dia gapai dalam hidup ini, itu hanyalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah, berapa banyak kali kita orang Kristen sudah melakukan hal ini? Berapa banyak kali kita menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita, lihatlah betapa besar perbuatan Tuhan yang dia perbuat dalam hidup kita.
Bukan karena kita sombong, tapi karena kita membanggakan siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Berbeda saudara, berbeda kisahnya dengan seorang bernama Thomas Andrews. Coba tolong diklik. Thomas Andrews ini pembuat kapal Titanic. Ketika dia sudah selesai membuat kapal Titanic, dan pada hari pertama dia memberangkatkan kapal ini untuk berlayar, sudah dia berkata begini, jangankan 7 samudra, Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi kita tahu kisahnya, Titanic itu hanya sekali dia berlayar, pergi dari dermaga, pelabuhan, dan tidak pernah kembali lagi. Bahkan tidak pernah sampai tujuan. Kenapa? Karena menabrak gunung es, karam di dasar lautan. Dari kesombongan saudara, begitu mudah Tuhan untuk meluluh lantahkan apa yang kita buat. Apa yang saudara bangun bertahun-tahun, begitu mudah Tuhan untuk hancurkan ketika ada benih kesombongan dalam hidup saya dan saudara. Tapi doa saya pagi hari ini, Tuhan mau angkat orang-orang yang rendah hati, katakan amin. Semakin engkau diangkat oleh Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin rendah hati, semakin yang dibesarkan hanya Tuhan. Bukan aku yang hebat, tapi lihatlah perbuatan Tuhan yang besar di dalam aku. Yang kedua, kalau kita belajar dari anak kecil, kerendahan hati seorang anak kecil adalah anak kecil itu siap untuk diajar, siap untuk dibentuk, siap untuk dididik oleh firman Tuhan, oleh didikan saudara. Berbeda dengan orang yang dewasa. Orang dewasa itu susah untuk diatur, ya kan? Apalagi merasa dirinya sudah 17 tahun, sudah dewasa, sudah bisa punya KTP, mungkin seperti itu. Susah untuk diberitahu, susah untuk diajar, susah untuk dididik. Tetapi beda dengan anak kecil. Anak kecil lebih mudah untuk diberitahu, lebih mudah untuk diajar. Ada seorang peneliti berkata begini, tolong diklik ya mas, bernama Pat Robertson berkata begini, anak kecil yang usianya 4 sampai 5 tahun itu, dia belajar dan menerima sesuatu jauh lebih banyak daripada seorang yang belajar di perguruan tinggi selama 4 tahun. Jadi daripada orang yang kuliah selama 4 tahun, lebih efektif itu seorang yang berumur, anak kecil yang umur 4-5 tahun dalam menyerap sesuatu yang dia terima. Rekamannya masih kuat, ya, apa yang dia lihat, apa yang dia terima, itu tersimpan baik-baik. Ya saudara, sebab itu kalau misalnya daripada anak kuliah, kalau nggak memang bisa kuliah, dari kecil sudah kita didik ya, dari 4-5 tahun sudah diajar yang baik, sudah diajarkan hal yang benar, sudah diajarkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu bisa jauh lebih pintar daripada anak-anak yang sekolahnya tinggi-tinggi. Nah ini perkataan seorang peneliti. Kenapa? Karena pada dasarnya anak kecil itu mudah sekali untuk diajar. Tadi pagi saya cerita, Jaden itu ya. Jaden itu hari-hari sukanya main di kamarnya saya, main di kamarnya kami. Dan dia kalau main di kamar itu lompat-lompat di atas kasur sampai spraynya berantakan. Dinda itu tipe orang yang suka rapi. Kalau saya biarin mau berantakan mah nggak masalah. Kok Dinda ini tipe orang yang sukanya rapi. Lalu Dinda berkata begini sama Jaden, Jaden jangan suka usil di kasur, lihat kasurnya mami berantakan. Ayo sekarang dirapikan. Dinda rapikan kasur, tarik kencangkan, sudut sana sudut sini dikencangkan. Jaden ikut saudara, ikut bantu dia. Besoknya Jaden itu main di kamar lagi, ada saya, kebetulan Dinda tidak ada. Lalu dia kembali lompat-lompat di kasur sampai kasurnya berantakan. Lalu tiba-tiba dia begini saudara, oh iya, dia turun dari kasur, dia langsung tarik kasurnya, dia rapikan kasurnya. Oh luar biasa ya saudara, anak kecil itu lebih gampang untuk dididik, anak kecil lebih gampang untuk diajar, enggak ngeyel. Tapi minta maaf saudara, berapa banyak kita, di sini enggak ada, di luar sana ya, di sini enggak ada yang ngaku, di luar sana begitu banyak orang Kristen. Tapi ketika terima firman Tuhan,
Dia tidak mau diatur, dia mengeraskan hati. Ketika dengar firman Tuhan, dia tidak mau dengar. Firman itu terlalu keras, bahkan mungkin tersinggung, bahkan mungkin marah kalau dengar firman Tuhan. Boleh tolong diklik Mas ya. Bagaimana sikap kita dengar firman Tuhan? Apakah kita mau dengar-dengaran? Apakah kita mau taat sama firman? Tapi seringkali saudara, ada banyak orang Kristen sudah dengar firman berkali-kali, tapi masih keras kepala, tidak mau diatur. Mungkin hal inilah yang menyebabkan hari ini Tuhan belum angkat kita. Tetapi orang yang merendahkan hati pasti diangkat oleh Tuhan. Bukti kerendahan hati itu dimulai dari apa saudara? Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ketika kita sadar, Tuhan, aku gak mampu berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Apa itu? Apa? Dan terang bagi jalan-jalanku. Kebutuhan kita akan firman itu menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang ke gereja dengan sifat yang angkuh, wah itu firman bukan buat saya, buat yang lain saja. Ketika kita susah untuk dibentuk, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amsal 3 berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan. Perhatikan yang merah ini saudara. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Kalau saudara hari ini masih bisa dengar firman, kalau saudara hari ini masih bisa baca Alkitab firman Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara, atau mungkin teguran yang disampaikan hamba Tuhan melalui firman atau melalui 4 mata muka dengan muka, bukan karena membenci saudara, tetapi karena mengasihi saudara. Jadilah pelaku-pelaku firman, sebab di dalam kerendahan hati ketika kita dengar, taat melakukan firman Tuhan, ada berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Zakaria 7 berkata begini, orang Israel, mereka membuat hati mereka keras. Perhatikan saudara, orang Israel itu sengaja mengeraskan hati seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman. Oh ini kurang ajar. Orang-orang Israel sengaja mengeraskan hati dan tidak mau dibentuk oleh firman yang disampaikan Tuhan semesta Allah melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Makanya akibatnya, oleh sebab itu datang murka Tuhan. Tuhan murka kepada bangsa Israel bukan karena benci ya saudara, karena mengasihi. Tuhan murka kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sengaja mengeraskan hati. Saya percaya kita semua di sini nggak ada yang mau dimurkai Tuhan. Saya percaya kita semua di sini pinginnya diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan harus memurkai saudara. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati. Ada satu ilustrasi yang saya baca kemarin, bagus ini saudara. Ilustrasinya judulnya adalah wajan yang gosong. Kerak gosong di dalam wajan, di wajan kita, kerak gosong itu kalau saudara biarkan bertambah terus, numpuk terus, bisa dibersihkan dengan busa yang spon yang lembut. Saudara akan butuh penggosok kawat untuk membersihkan kerak. Betul ya ibu-ibu ya? Untuk membersihkan kerak gosong itu, semakin tebal, semakin keras kerak itu, dibutuhkan penggosok yang keras, yaitu kawat. Tidak bisa pakai spon seperti kita cuci piring dan lain sebagainya. Begitu juga Tuhan seringkali harus menggosok dengan keras pribadi kita. Tuhan menggosok dengan keras orang-orang Israel. Kenapa? Karena hati mereka keras, tidak mau dibentuk. Sebab itu saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setiap kali mendengarkan firman Tuhan, firman itu kita terima dengan hati yang lembut. Firman itu berkuasa dalam hidup kita. Firman itu bekerja memerintah dan menjadikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Jangan sampai Tuhan harus menggosok saudara dengan gosokan yang keras. Tapi biarlah firman itu kita terima karena Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kerendahan hati yang dimiliki oleh anak kecil adalah anak kecil itu tidak segan untuk melayani Tuhan. Anak kecil itu tidak gengsi, tidak malu untuk memuji Tuhan. Dia tidak ragu-ragu untuk menyembah Tuhan.
anak kecil saudara ya, tapi zaman sekarang anak sekolah minggu pun sudah malu, betul ya guru-guru sekolah minggu ya, sudah malu. Tapi anak kecil itu sebenarnya punya satu sikap saudara, yang tidak peduli dengan sekitarnya. Dia punya satu keasikan sendiri saudara, terlebih ketika itu dilakukan di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan dengan hati yang sungguh, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kerendahan hati itu bisa dibuktikan melalui apa? Melalui ketika saudara datang ke gereja, saudara sungguh-sungguh bersujud di hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap kekuranganku. Tuhan, aku tinggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Kerendahan hati bisa saudara buktikan dengan cara saudara menyembah Tuhan lebih dari segala-galanya. Dengan segenap hati, tidak ragu, tidak sungkan, tapi saudara memberikan yang terbaik, totalitas di hadapan Tuhan. Saya catat di situ, tolong diklik Mas. Nah, Daud adalah seorang raja yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kunci Daud diberkati oleh Tuhan adalah karena Daud tidak pernah segan-segan untuk melayani Tuhan. Dia menari di depan tabut Tuhan. Dia menari, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak ragu untuk memuji Tuhan. Dia tidak ragu untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa berikan untuk Tuhan. Sampai istrinya sendiri pun meremehkan dia, merendahkan dia. Istrinya yang bernama Mikal merendahkan, kelakuanmu itu gak tahu malu, engkau ini raja, seorang pemimpin, seorang penguasa, tetapi kelakuanmu menari-nari dengan telanjang di hadapan rakyat, engkau tidak punya malu. Istrinya sendiri mengatakan seperti itu, tetapi Daud berkata, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, menunjuk aku menjadi raja, aku akan merendahkan diri, aku akan menari bagi Tuhan, bahkan aku akan lebih lagi menundukkan diri di hadapan Tuhan. Mempermalukan diri sendiri di hadapan Tuhan gak masalah buat Daud. Yang penting Daud bisa menyenangkan hati Tuhan. Fokus Daud adalah menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Ada banyak orang begitu angkuh dan dia tidak rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi pagi hari ini saudara, kita mau belajar. Tolong diklik Mas. Apapun status kita, apapun jabatan kita saudara, letakkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai hamba. Amin. Sebagai hamba, apapun statusmu, apapun jabatanmu, kita ini hamba saudara. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Beribadalah dengan segenap hati. Jangan malu untuk memuji Tuhan. Jangan segan untuk memuji Tuhan. Tidak heran Daud ini diberkati luar biasa. Seringkali ada banyak orang Kristen tidak alami terobosan. Kenapa? Karena belum totalitas dalam menyembah Tuhan. Terlalu angkuh, terlalu malu untuk angkat tangan saudara. Anak kecil itu disuruh angkat tangan, langsung angkat tangan saudara. Tapi minta maaf, orang dewasa kadang kalau disuruh angkat tangan, tangannya lebih suka diketek saudara. Dua-duanya diketek. Kalau sudah diketek, harapan saya jangan angkat tangan. Kasihan nanti yang di lainnya. Tangannya sudah bau semua ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hati. Saya percaya di balik kerendahan hati kita, ketika kita meninggikan Tuhan, mengakui Tuhan lebih dari segala-galanya, ada kuasa yang dahsyat yang akan meninggikan kita. Amin. Saya kasih contoh saudara secara cepat saja. Contohnya adalah Naaman. Naaman ini seorang yang luar biasa. Dia seorang panglima, jenderal saudara. Pangkatnya tinggi, tentu saja dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya koneksi yang banyak. Tapi dikatakan Naaman ini seorang panglima Aram, dia punya penyakit kusta. Artinya apa? Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Ya, Naaman bisa berobat kemana-mana. Kalau hari ini mungkin dia bisa berobat ke Penang, ke Singapura dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya mujizat itu hanya datang karena anugerah Tuhan. Ya, uang tidak bisa membeli pertolongan, saudara. Uang bukan segala-galanya. Nah, itulah yang terjadi dalam Naaman. Naaman seorang yang luar biasa tinggi, tetapi Tuhan ajar dia untuk memiliki rendah hati. Tuhan ajar dia untuk merendahkan dirinya. Caranya gimana saudara? Caranya begini. Naaman ini akhirnya dia punya pembantu, punya asisten rumah tangga orang Israel. Nah, orang Israel pembantunya ini berkata kepada Naaman, Naaman, tuanku Naaman, di Israel sana ada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa. Dia dapat melakukan hal-hal yang hebat dan dia juga dapat menyembuhkan penyakit tuanku. Lalu Naaman ini
tertarik, wah boleh nih, saya akan coba untuk pergi ke Israel bertemu dengan Elisa. Nah, Naaman ini melalui Raja Aram membawa surat datang kepada Raja Israel untuk minta disembuhkan. Raja Israel ketika terima surat, dia berkata gini, wah emangnya aku Tuhan? Siapa aku memangnya kok aku disuruh menyembuhkan penyakit? Memangnya aku ini Allah? Raja Israel berkata seperti itu, lalu Raja Israel berkata, ini Raja Aram mau cari perkara, mau cari gara-gara. Raja Israel mengunyahkan pakaiannya. Lalu didengarlah kepada Elisa surat itu dan apa yang dilakukan oleh Raja Israel. Elisa berkata kepada Raja Israel, kenapa kamu mengunyahkan pakaian? Suruh Naaman datang ke rumahku. Elisa berkata kepada Raja Israel, suruh Naaman datang ke sini, saya akan sembuhkan penyakitnya, supaya orang Aram itu tahu bahwa di Israel ini ada Nabi Tuhan. Maka Naaman ini datang pergi ke rumah Israel dengan membawa rombongannya dan membawa begitu banyak emas, perak, dan beberapa potong pakaian. Ada seorang yang mencoba untuk mencatat kira-kira kalau dirupiahkan yang dibawa Naaman itu 45 miliar rupiah, saudara. Saudara, kalau ada orang datang bawa 45 miliar, senang atau enggak? Senang ya? Bayangkan saudara, ini saya pendeta ya, ada orang mau bawa 45 miliar, mau disumbangkan ke gereja. Betapa senangnya kan? Wah tentu senang sekali itu ya. Dan Naaman ini, ya ini ciri orang sombong itu berpikiran bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya ya. Uang itu dapat menggerakkan orang, dapat menyogok orang dan lain sebagainya. Naaman pergilah kepada Elisa membawa 45 miliar ini. Posisi Elisa ini tahu Naaman mau datang bersama dengan rombongannya. Dalam pikiran Naaman, saudara, kira-kira Naaman ini waktu di perjalanan, kira-kira pasti dia berpikir begini, wah nanti sebentar aku sampai rumahnya Elisa pasti disambut. Ada kan penyambutan ya saudara ya. Jokowi datang aja kan disambut, ya kan? Ini datang disambut, pasti saya akan disambut sama Elisa. Disediakan, mungkin Elisa ini sedang membuat teh ini di rumah untuk menyambut saya dan rombongan. Tetapi ketika Naaman sampai di rumahnya Elisa, saudara baca, Elisa hanya menyuruh bujangnya keluar dan menyampaikan pesan Elisa, menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ketika itu disampaikan kepada Naaman, nah ini saudara, keangkuhannya, kecongkakannya ini belum hilang. Dikatakan, boleh tolong diklik mas ayat yang ke-12. Kemudian berpalinglah Naaman dan pergi dengan apa? Panas hati. Ini orang congkak saudara, sakit hati. Ini Elisa kurang ajar. Saya sudah bawa 45 miliar. Kok dia enggak keluar menyambut? Kok dia enggak bikin sambutan yang ramah? Keluar saja tidak, hanya menyuruh pembantunya yang keluar. Ada rasa sakit hati saudara. Ada rasa tidak senang saudara, panas hatinya. Bahkan dia berkata gini, setidaknya Elisa itu keluar, pegang jamah saya, sentuh luka-luka saya, dan mengadakan mujizat supaya saya sembuh. Saya pun enggak diketemui, ketemu aja enggak, dipegang enggak. Dan setidaknya kenapa saya harus jauh-jauh mandi di sungai Yordan? Di tempat saya ada banyak sungai yang lebih bagus, sungai Parpar dan sungai yang lainnya. Ada kecongkakan, tapi saudara, dia kembali dibentuk oleh Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya berkata, Tuanku Naaman, bukankah yang diminta hanyalah permintaan mudah? Bukankah cuma mandi, enggak disuruh yang lain? Cuma suruh mandi sebanyak 7 kali. Kenapa Tuhan begitu mengeraskan hati sehingga tidak mau untuk melakukannya? Naaman sadar saudara, oh iya ya, ternyata itu hanya permintaan yang mudah, kenapa saya tidak turuti? Dan akhirnya dia turuti. Dan ketika dia membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan, firman Tuhan berkata pada pembenaman yang terakhir, yang ke-7, dia bangkit dari air dan dia sembuh, dia menjadi tahir. Coba saudara pikirkan, seandainya dia sombong, seandainya dia marah sama Elisa, kurang ajar dia, enggak mau ketemu saya mau pulang. Sembuh enggak dia saudara? Enggak sembuh, tetapi untuk dia mau belajar untuk rendah hati. Dia sadar saudara, merendahkan hati.
tunduk, taat akan firman Tuhan, dan tidak membiarkan jabatan status sosialnya membuat dia angkuh, saudara. Dan itu membuat mujizat terjadi dalam hidupnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya tutup dengan satu quote, boleh tolong diklik Mas ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah cara terbaik untuk kita mengalami segala pertolongan Tuhan. Tundukkan kepala, kita datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami belajar bahwa selama ini yang menutupi terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam mungkin masih ada benih-benih keangkuhan, kesombongan dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa hidup ini semua karena Tuhan. Tidak ada sedikit pun celah untuk kami bisa membanggakan diri. Karena sejatinya semua yang kami miliki hari ini datang dan berasal dari Tuhan saja. Kalau kami masih bisa melayani hari ini karena Tuhan yang baik. Kalau kami masih bisa berkorban hari ini karena Tuhan yang memberkati kami. Dan ajar kami untuk seperti anak kecil Tuhan, yang selalu menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Kalaupun kami harus bangga, biar kami hanya bangga karena Tuhan kami hebat. Dan ajar kami untuk mau diatur, dibentuk bagaikan bejana yang lembut, yang mau untuk dibentuk oleh tangan penjunan. Dan bawa kami untuk rendah hati. Kami tidak malu untuk melayani, kami tidak malu untuk memuji, kami tidak malu untuk mengangkat tangan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini masih ada waktu untuk engkau tunjukkan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Mari waktu yang masih ada ini, saya rindu membawa kita. Tunjukkan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Tunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh mengangkat tangan, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan kami yang besar ada atas kami. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Kau Tuhan, kami tidak akan segan untuk mengangkat tangan kami, sebab Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ku sembah Tuhan, mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian sekali lagi. Oleh karena kemurahan
tidak memerlukan, tidak membutuhkan waktu untuk belajar secara khusus agar bisa menjadi sombong, dan kesombongan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kita memerlukan waktu, ketekunan, serta komitmen yang kuat untuk belajar rendah hati. Baru kita memiliki kerendahan hati. Tangkap firman Tuhan hari ini, bahwa ya Tuhan mau kita miliki kerendahan hati. Yang Tuhan mau kita miliki kerendahan hati, untuk kita melihat Allah mengangkat kita, meninggikan kita, memberkati kita. Kita perlu belajar hidup rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami sadar tidak mudah untuk menjadi rendah hati, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus mengasihi kami dan mau mengajar kami untuk kami dapat hidup rendah hati, sebab itulah yang Tuhan mau bagi kami semua. Agar di sepanjang hidup ini hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang ditinggikan, dikedepankan. Segala sesuatu yang kami punya hari ini, bahkan hidup ini, hanyalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu yang sudah datang ibadah pada hari ini, baik ibadah pertama, ibadah yang kedua. Aku pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, diberkatilah Engkau, diberkatilah oleh Bapa Sorgawi yang mengasihi kita semua. Kekuatan kesehatan menjadi bagian jemaat Tuhan, bagian kami semua. Sepanjang minggu ini kami hidup mempermuliakan Tuhan. Korban persembahan yang dipersembahkan, pengembalian milik Allah, Engkau kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kalau mereka pulang sebentar, dan mungkin ada yang beracara untuk mengadakan perjalanan hari ini, hamba berdoa pimpin sertai, tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama. Aku berlimpah-limpah dan daerahku, perluas daerahmu dan kiranya, haleluya, dan melindungi jemaat Tuhan, lindungi mereka. Malapetaka sehingga kesakitan tidak semua sehat oleh perlindungan dan menjawab dengan iman. Sama-sama katakan amin. Salam sejahtera, selamat pagi, diberkati Tuhan.